Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereview jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Penggunaan Strategi Dynamic Problem Solving berbasis konseptual scaffolding untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik pada materi sifat koligatif larutan. Di bagian latar belakang dari penelitian ini, menurut referensi bahwa strategi pemecahan masalah ini sangatlah penting digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kreativitas peserta didik meliputi pendefinisian, penyelidikan, peninjauan ulang, serta pengambilan informasi melalui masalah yang diberikan. Strategi dynamic problem solving adalah suatu strategi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai problem solver. Scaffolding sendiri merupakan bantuan kepada peserta didik untuk bisa lebih belajar mandiri. Evaluasi hasil belajar merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan dalam membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian lanjut kepada identifikasi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel confounding. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independen di dalam jurnal penelitian ini, yaitu penggunaan strategi dynamic problem solving berbasis konseptual scaffolding pada kelas eksperimen dan penggunaan metode ceramah pada kelas kontrol. Kemudian untuk variabel terikatnya atau dependennya yaitu hasil belajar dan aktivitas dari peserta didik. Hasil belajar yang dimaksud adalah keberhasilan belajar dari peserta atau siswa dalam menguasai pengetahuan keterampilan. Kemudian aktivitas belajar yang dimaksud yaitu segala bentuk aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung yang diamati oleh observer. Baik, hipotesis penelitian ini yaitu hipotesis H1 diterima dan hipotesis H0 ditolak. Hipotesis alternatif atau H1 diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan strategi dynamic problem solving berbasis konseptual scaffolding terhadap hasil belajar aktivitas belajar peserta didik pada materi sifat koligatif larutan. Pada metode penelitian terdapat partisipan atau subjek penelitian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 12 yang mempelajari materi sifat koligatif larutan di salah satu SMA di Makassar. Yang kedua, desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain true eksperimental dengan berbentuk pretest, post-test, control, group design. Yang ketiga, pengukuran variabel dependent, yaitu pengukuran menggunakan observasi atau pengamatan yang diamati langsung oleh observer atau peneliti tersebut. Pembahasan dilakukan oleh sang penulis, yaitu dibahas strategi dynamic problem solving berbasis konseptual scaffolding ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar dan keterampilan berpikir siswa pada materi sifat koligatif larutan. Nah, dalam kelas eksperimen ini yang diajarkan dengan strategi dynamic problem solving berbasis konseptual scaffolding ini lebih tinggi daripada menggunakan strategi yang biasa. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari jurnal nasional tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan. Dalam jurnal ini dijelaskan secara jelas uji coba, instrumen, dan teknik pengumpulan datanya. Yang kedua yaitu dalam jurnal tersebut kesimpulan juga dijelaskan secara detail terkait hasil dan penelitian tersebut. Sedang kelemahannya itu dalam jurnal tidak terdapat prosedur eksperimennya. Sekian penjelasan review jurnal dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.